Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara. Presiden Joko Widodo akan membahas 3 isu utama dalam sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Senin pagi. Salah satunya adalah terkait dengan transisi pemerintahan yang harus disiapkan oleh tiap-tiap kementerian. Presiden Joko Widodo menggelar sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Senin pagi. Ada 3 isu utama yang akan disampaikan Presiden di dalam sidang, mulai dari pembangunan IKN, Purchasing Manager Index, hingga transisi pemerintahan yang harus disiapkan oleh setiap kementerian. Terkait pembangunan di IKN, Presiden bilang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan menunjukkan kuatnya keinginan pemerintah dalam proses pemindahan ibu kota. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang kami hormati. Pertama kita akan menjelaskan kembali mengenai IKN, yang kedua yang berkaitan dengan PMI, Purchasing Manager Index, yang ketiga masalah lain-lain yang memang untuk keberlanjutan ini apa, transisi ini apa yang harus disiapkan oleh semua kementerian. Itu aja. Informasi terkini, Saudara, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Dipo Nurbahagia dan juga Mas Nia Rahmawati di IKN Kalimantan Timur. Terlebih dahulu kita menuju ke Dipo yang berada di ruang sidang paripurna. Dipo, selamat siang. Ini bagaimana jalannya sidang paripurna perdana di IKN hari ini? Ya, untuk sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Ian dan juga saudara, ini sudah selesai digelar. Tadi dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tentu ada sejumlah hal menarik yang coba tadi kami amati. Yang pertama adalah ketika Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin doa, memang ada suasana haru karena di situ untuk pertama kalinya doa dipanjatkan di dalam Istana Garuda. Ada doa untuk kemudian kemajuan bangsa ke depan, khususnya terkait dengan bagaimana nanti prosesi ataupun keberlangsungan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Setelah itu Presiden Joko Widodo membuka secara langsung sidang yang diikuti oleh tentu jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan juga ada sejumlah kepala lembaga, termasuk juga Kapolri dan juga Panglima TNI yang hadir di dalam sidang Kabinet Paripurna. Tadi pada saat menyampaikan kata pembuka, hal yang paling pertama di-highlight oleh Presiden adalah rasa syukur. Karena untuk pertama kali seperti yang tadi kami sebutkan, Istana Garuda menjadi tempat perdana untuk kemudian menggelar sidang Kabinet Paripurna di Ibu Kota Nusantara. Bahkan tadi Presiden sempat menganalogikan IKN ini adalah sebagai kanvas masa depan, sehingga tidak semua negara memiliki kemampuan dan juga kesempatan untuk kemudian membangun ibu kotanya betul-betul dari nol seperti apa yang kemudian saat ini sedang dilakukan oleh Indonesia. Nah, ada beberapa hal juga yang kemudian tadi sempat dibahas oleh Presiden terkait dengan Ibu Kota Nusantara. Beberapa di antaranya adalah Presiden kembali menjabarkan bagaimana sebenarnya konsep pembangunan IKN yang memang mengusung konsep Forest City, Smart City, kemudian juga ekonomi hijau, itu di-highlight lagi di hadapan para menterinya. Kemudian ada juga yang menarik, Presiden tadi menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara ini tidak hanya pemindahan fisik, tetapi juga pemindahan pola pikir serta mindset. Ini yang kemudian cukup menarik, tadi kami sempat dengarkan apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, ada juga penjabaran soal manfaat pemindahan ibu kota negara yang juga tadi dibahas oleh Presiden. Yang pertama adalah tentu pemerataan pertumbuhan ekonomi. Tadi Presiden bilang bahwa diharapkan dengan dipindahkannya ibu kota ke Kalimantan Timur ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, khususnya untuk wilayah Balikpapan dan juga Penajam Pasir Utara. Karena 58% GDP ini berpusat di Jawa. Kemudian juga terkait dengan pemerataan populasi. Presiden juga kembali menegaskan bahwa 56% populasi kita ini berada di Pulau Jawa. Sehingga pemerataan populasi ini juga menurut Presiden penting untuk kemudian dilakukan. Nah, ada juga tadi update dari Presiden soal investor ataupun nilai investasi yang kemudian saat ini di luar APBN sudah menyentuh angka 56,2 triliun rupiah dari 55 groundbreaking. Nah, sebelum sidang Kabinet Paripurna Perdana digelar, Ian, ada momen-momen menarik sebenarnya karena tadi Presiden pada pagi hari mengajak secara langsung Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menuju Embung MBH yang masih berada di kawasan Istana Kepresidenan di kompleks IKN gitu ya. Nah, tadi ada beberapa hal yang di-highlight, seperti misalnya adalah kualitas udara yang dikatakan cukup baik atau bahkan sangat baik
di IKN segar begitu kata Presiden, dan dibandingkan bahkan dengan Jakarta memang cukup jauh skala ataupun indeksnya, sehingga ini baik untuk kemudian keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, tadi juga Presiden sempat didampingi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga pada pagi hari tadi menekankan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN. Bahkan tadi Prabowo sempat bilang jika mungkin ia akan bersemangat begitu ya, atau bertekad untuk kemudian menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara di era kepemimpinannya. 3-5 tahun ia prediksi IKN ini akan mampu beroperasi ataupun akan mampu bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Itu yang kemudian disampaikan ataupun hal-hal menarik yang terjadi pada hari ini, dan nanti diproyeksikan pada siang hari sampai dengan mungkin sore hari, Ian, ada sejumlah groundbreaking juga yang akan dilakukan oleh Presiden. Setidaknya ada 4 groundbreaking yang akan dilakukan. Tentu juga nanti jika ada update terbaru terkait dengan agenda menarik Presiden akan kami hadirkan untuk Anda, Ian, dan juga saudara. Ya, banyak hal yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN ini, termasuk salah satunya terkait dengan konsep pembangunan IKN yang terkait dengan Smart City dan juga ramah lingkungan. Terima kasih. Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari depan gedung ataupun Istana Garuda IKN. Kita bergeser ke Mas Ni Rahmawati, masih di IKN. Mas Ni, bagaimana persiapan terkait dengan 17 Agustus di IKN? Ini juga yang menjadi sorotan kemarin sempat dibahas terkait dengan infrastruktur. Bagaimana perkembangan pembangunan di IKN jelang persiapan 17 Agustus? Iya, kurang dari sepekan menjelang dari 17 Agustus. Nah, untuk dari kawasan inti upacara, terkhususnya itu di kawasan inti pusat pemerintahan, yang dimana adalah Istana Garuda, Istana Negara, dan juga lapangan upacara ini sudah siap untuk digunakan pada hari peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 pada tanggal 17 Agustus 2024 nanti. Kalau kami pantau memang dari beberapa hari yang lalu hingga sekarang ini gladi terus dilakukan, persiapan dan juga finishing dari beberapa lokasi ini terus dilakukan. Tadi kita melihat ada gladi untuk upacara 17 Agustus 2024, dan juga beberapa hari yang lalu kami lihat juga ada gladi untuk renungan malam yang dilaksanakan pada malam tanggal 16 Agustus 2024. Sebelumnya memang dari Ketua Satgas Percepatan Pembangunan IKN, Dani Sumadilaga, menyebutkan bahwa memang ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk nantinya peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 itu tanggal 17 Agustus. Ada beberapa hal yang diperhatikan terkait dengan fasilitas dan juga sarana dan prasarana. Kalau misalnya berbicara mengenai sumber daya air di IKN ini, ada Bendungan Sepaku Semai, yang dimana ini air bersihnya sudah melalui tahap pengujian yang ketiga, di mana untuk beberapa hari ke depan ini sudah dinyatakan siap untuk digunakan. Selain itu pun untuk akomodasi dan juga untuk fasilitas penginapan bagi tamu undangan dan juga para menteri seperti itu, pejabat tinggi negara, ini juga sudah siap, di mana salah satunya sudah bisa dipakai itu adalah Hotel Nusantara, yang kita ketahui bahwa untuk sidang kabinet hari ini kemarin itu untuk para menteri ini sudah sampai di IKN dan juga sudah menggunakan Hotel Nusantara untuk menginap di IKN. Dan kalau kita melihat lagi bagaimana untuk akses jalan, untuk dari akses jalan yang ke IKN itu ada akses tol fungsional, di mana itu ada tol 3A, 3B, 5A, dan di mana ini digunakan untuk jalur VVIP yang nantinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 2024. Dari Kemensesnek juga menyiapkan ada tram otonom, ada bus yang juga digunakan untuk membawa tamu-tamu undangan, petugas upacara, dan juga nanti masyarakat yang ingin mengikuti upacara 17-an di IKN ini. Selain itu untuk dari aksesnya yang saya sebutkan tadi, ada akses untuk jalan utama yaitu dari Sumbu Barat dan juga Sumbu Timur, di Sumbu Barat dan juga Sumbu Timur IKN, dan untuk kawasan gedung kantor hunian ASN dan juga Sumbu Kebangsaan ini juga sudah siap. Dan kalau kita dapatkan informasi memang ada yang namanya Plaza Seremoni, yang ini dimaksudkan bisa digunakan untuk masyarakat umum yang ingin menonton dan juga mengikuti upacara 17 Agustus. Ini kapasitasnya ada 8.000 orang, dan dimungkinkan ini digunakan juga untuk nantinya masyarakat umum ingin mengikuti upacara pada tanggal 17 Agustus. Kan juga disebutkan bahwa untuk batch 1 atau tahap 1 pembangunan ini sudah di atas 95% dan juga sudah siap digunakan untuk upacara 17 Agustus nanti. Dan saat ini kita masih melihat gladi ya juga finishing di beberapa spot, terkhususnya di kawasan inti upacara, di Istana Garuda, Istana Negara, dan juga di lapangan upacara. Ian.
Ya, sejumlah gladi telah dilakukan dan juga sejumlah persiapan termasuk sarana dan prasarana juga siap jelang perayaan 17 Agustus di IKN. Terima kasih Mas Ni Rahmawati melaporkan langsung dari kawasan inti IKN dan sebelumnya ada di Penur Bahagia dari depan Istana Garuda IKN. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.